Tugas 12A8. Koneksi antar materi. Nilai dan peran guru penggerak. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Misbahuddin dari SMK Negeri 1 Sorghum, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Brebes. Pada hari ini saya akan melakukan koneksi antar materi antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Bagaimana mengkoneksikan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Untuk lebih jelasnya guys, mari kita lihat tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Koneksi antar materi ini menggunakan model 4P, di mana yang pertama adalah peristiwa, kemudian yang kedua adalah perasaan, dan yang ketiga adalah pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan. Adapun mengenai perincian dari 4P ini akan kita saksikan bersama-sama pada tayangan video berikut ini. Terima kasih. P yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dalam mencerahkan bagi saya saat mempelajari modul 1.1 dan 1.2 adalah yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan inspirasi bagi saya dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah, terutama dalam menyeimbangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi landasan dasar untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam memberikan warna dan perubahan yang dinamis dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, budi pekerti merupakan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa yang harus menjadi dasar dalam mengimplementasikan peran dan nilai guru penggerak. Yang keempat, nilai dan peran guru penggerak selaras dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peristiwa yang kelima, melaksanakan aksi nyata sebagai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peristiwa yang keenam, melaksanakan peran kolaborasi dalam menyelesaikan semua tugas sekolah. Peristiwa yang keenam. Peristiwa yang ketujuh, melakukan pendampingan yang intensif sebagai wujud keberpihakan kepada siswa.
Peristiwa yang ke-8, melakukan inovasi dalam pembelajaran. Adapun P yang kedua, yaitu perasaan atau feeling. Ada perasaan yang saya alami ketika mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah sebagai berikut. Feeling atau perasaan. Berikut ini adalah perasaan ketika saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Yang pertama, terkait dengan nilai. Perasaan saya adalah ada rasa yang sulit untuk diungkapkan. Bagaimana menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam aksi nyata, di mana dalam hal ini ada 5 nilai yang merupakan nilai dari guru penggerak. Yang kedua, peran guru penggerak. Ada perasaan dan keinginan yang besar untuk berperan aktif dan lebih jauh dalam mengembangkan dunia pendidikan. Perasaan yang saya alami ketika larut dalam pembelajaran baik modul 1 maupun modul 1.2 ada semacam keharuan dan semangat yang membara, terutama bagaimana mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang begitu luar biasa tentang pendidikan. Pemikiran beliau tidak kalah dengan pemikiran-pemikiran tokoh barat yang saat ini menguasai dunia. Tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa, saya teringat akan konsep pendidikannya Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskaweh dengan filsafat etikanya di dalam kajian pendidikan Islam. P yang ketiga adalah pembelajaran. Bagaimana saya menerapkan pembelajaran di dalam kelas secara umum, khususnya pada materi pembelajaran bahasa Arab dan PABP yang terkait dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara serta penerapan nilai dan peran guru penggerak di pembelajaran. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, proses pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah saya adalah guru yang tergolong biasa-biasa saja, tidak menggunakan model pembelajaran yang sangat luar biasa. Yang kedua, fokus penilaian yang saya lakukan selama pembelajaran hanya berfokus pada penilaian aspek kognitif saja dan mengesampingkan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Yang ketiga, jarang melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi merupakan salah satu tindakan guru untuk mereview apa yang telah dilakukan di dalam pembelajaran, apa yang sedang dilakukan di dalam pembelajaran, dan apa yang akan dilakukan di kemudian hari di dalam pembelajaran. Yang keempat, kurang kolaborasi. Kolaborasi merupakan kerjasama baik guru dengan siswa maupun guru dengan guru dalam rangka menemukan sebuah solusi yang terbaik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kurang inovatif. Inovasi terkait dengan bagaimana seorang guru bisa menciptakan atau membuat sebuah konsep pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga apa yang nanti akan disampaikan kepada siswa dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh siswa. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya jarang sekali melakukan inovasi di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di kelas, terutama terkait dengan mata pelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Adapun setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, yang pertama
saya selalu melakukan kolaborasi, baik kolaborasi dengan siswa di dalam kelas maupun kolaborasi dengan guru antar mapel di sekolah. Yang kedua, melakukan inovasi, berinovasi dalam pembelajaran, baik materi, media, metodologi, teknik, dan pendekatan yang dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Ini adalah salah satu tindakan kolaboratif. Kemudian, menjadi leader dalam pembelajaran yang menekankan keberpihakan dengan siswa, di mana saya melakukan proses leadership, membangun kepemimpinan baik di dalam diri saya di dalam pembelajaran di dalam kelas maupun leadership untuk membangun jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik. Di samping itu juga, setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, kemudian saya terinspirasi untuk melakukan pergerakan komunitas praktisi, baik yang dilakukan di dalam sekolah maupun yang dilakukan antar sekolah, atau bahkan mengikuti beberapa seminar, workshop, dan kegiatan yang sering dilaksanakan baik secara daring maupun secara luring. P yang keempat adalah penerapan, di mana guru penggerak menerapkan nilai-nilai dan peran di dalam pembelajaran, khususnya pada materi yang diampu oleh guru tersebut atau peran di dalam sekolah pada umumnya. Nilai dan peran ini merupakan ciri khas penentu dan bagaimana guru penggerak itu mampu menjadi motor yang menggerakkan laju sekolah dan pembelajaran yang sedang ia jalani. Terima kasih. Penerapan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya mencoba menerapkan beberapa teori yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak ini. Antara lain, 1. Keberpihakan pada siswa, peserta didik atau murid. Keberpihakan ini saya laksanakan dalam kegiatan pembelajaran untuk menggali semua potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Pada gambar di bawah ini merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh saya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari terkait dengan aspek keberpihakan kepada siswa. Salah satu keberpihakan kepada siswa adalah menerapkan konsep AMOM, konsep menuntun, di mana pada gambar di bawah ini adalah kegiatan yang sedang saya lakukan dalam rangka menuntun siswa untuk menggali semua potensi yang ada dalam dirinya. Yang berikutnya, menggali segala potensi yang ada dalam diri siswa supaya kedepannya dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, memupuk jiwa kepemimpinan pada siswa. Dan yang berikutnya, menjadi fasilitator yang baik dalam pembelajaran. Yang kedua, inovatif. Di samping keberpihakan kepada siswa, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya lebih cenderung menjadi guru yang inovatif. Hal ini terbukti dengan yang pertama, saya sering melakukan modifikasi model pembelajaran, di mana pembelajaran
saya rancang tidak hanya berpihak kepada guru atau teacher center saja, tapi melakukan kegiatan yang bersifat student center alias siswa sebagai pusat di dalam pembelajaran. Selain itu juga, saya merancang media pembelajaran bahasa Arab yang inovatif seperti dengan Plotagon, Book Creator, Render Forest, ClassPoint, Articulate Storyline, dan lain sebagainya. Ini tidak lain dilakukan supaya pembelajaran bisa dilaksanakan dengan nyaman dan materi dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Selain hal-hal di atas, saya juga memberikan layanan informasi melalui channel YouTube saya dan channel website pribadi yang saya sediakan untuk mengupload berbagai materi dan lain sebagainya yang menunjang di dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kolaboratif. Bekerja sama dengan rekan sejawat dalam rangka merancang dan memajukan sekolah. Saya juga sering mengikuti berbagai seminar, workshop, dan pelatihan baik seputar pembelajaran maupun teknologi informatika. Tercatat ada sekitar 60 sertifikat pelatihan yang sudah saya dapatkan sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2023. Yang keempat, reflektif dan mandiri. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya lebih menjadi guru yang reflektif dan mandiri. Berpikir lebih terbuka dalam berbagai hal, serta lebih banyak melihat dan introspeksi diri untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Di sisi lain, saya juga berusaha untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan dengan orang lain, kecuali dalam hal-hal pekerjaan yang menuntut adanya kolaborasi bersama. Penanaman nilai-nilai budi pekerti sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1, di mana budi pekerti merupakan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa yang ada dalam diri peserta didik. Maka, dalam pembelajaran sehari-hari, saya juga menerapkan nilai-nilai budi pekerti di dalam setiap kegiatan di sekolah. Gambar berikut merupakan contoh penanaman budi pekerti yang dilakukan oleh saya selaku guru mata pelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam dalam rangka menanamkan nilai budi pekerti luhur kepada peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah koneksi antar materi yang saya sajikan yang terkait dengan modul 1.1 dan modul 1.2. Bagaimana menerapkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Semoga tayangan yang sudah saya tampilkan tadi ada manfaatnya, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan untuk Bapak Ibu guru penggerak dimanapun Anda berada. Salam Indonesia Raya, guru bergerak Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.